A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, saudara-saudaraku, keluargaku dari Muslim Baker Indonesia. Pada kali ini kita berkumpul di chapter Depok dalam rangka menjalankan rencana kita untuk merutinkan soal kita mendatangi tiap-tiap chapter, insya Allah nanti diatur waktu baik bulanan atau mungkin sebulan 2 kali kalau memungkinkan, atau mungkin nanti sekalian beberapa titik yang kita datangi untuk tetap bersilaturahmi tentunya, karena memang kemaslahatannya banyak. Ya, ini pandemi COVID-19 ini membuat kita ini rusak luar dalam ini. Ya, sudah kita kolab mengenai ekonomi, kolab pula mengenai silaturahmi gitu ya. Makanya kita sabar mati, kita nggak sabar mati. Ya, artinya harus ada sesuatu yang mungkin jangan melanggar syariat, tetap melaksanakan aturan main tapi nggak melanggar syariat gitu Pak. Kita pengen ada kegiatan-kegiatan yang mendatangkan kemaslahatan sambil mendatangi chapter-chapter yang ada, sambil kita belajar bareng, tapi tetap ya protokol kesehatan yang dikedepankan ini, supaya kita tetap tidak melanggar aturan main yang ada insya Allah. Ya, pada ketum, sekjen, dan ketua dari chapter Depok yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat, dan dari teman-teman sekalian ya, dari chapter MUGI yang lainnya, semoga Allah pun berikan keistiqomahan. Kita berharap sekali kita ini orang yang punya masa lalu, bro. Maka judul sekarang ini spontan kita berikan judul kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Katanya kayak judul lagu, saat saya nggak paham dah. Tapi yang pasti ini bahasa yang gampang untuk dimengerti gitu. Kau yang mulai ya kau yang mengakhiri, gentle lah. Jadi orang yang memang mengakui saya punya masa lalu. Saya punya masa lalu. Orang mana yang nggak punya masa lalu? Makhluk yang hidup itu punya masa lalu. Maka Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti didatangi oleh kematian. Artinya ada akhir. Ada akhir. Setiap yang ada awal pasti ada akhir. Nah, kau yang mulai, kau yang mengakhiri ini lebih kepada bagaimana bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan gitu loh. Kita nih bikers ini kayak panah yang lepas dari busur gitu loh. Kalau udah dilepas, ya penting sebelum dilempar ngomong dulu. Nunggu yang gue jujur sebelah sana. Gue mau ke sono, gue mau ke sono. Kayak kita mau touring, bilang sama orang rumah, Anda mau touring nih, mau touring ya, kesini-sini udah, doain biar selamat.
Enggak perlu tiap tempat, aku di sini beb, aku di sini beb. Ya ilah Rabbi semua. Baker laporan mulu, astagfirullahaladzim. Ya bukan nggak boleh, cuma jadi kan akhirnya kan jadi was-was sono sini kan. Kan sering dibilang, yang paham baker tuh cuma baker gitu loh. Jadi insya Allah bantu doa, kita keluarnya untuk sebuah kebaikan. MBI ini wadahnya para baker muslim. Ya, baker-baker yang Islam ini kumpul di MBI semua. Kita berharap mudah-mudahan di wadah yang mulia ini tambah ilmu. Karena kalau kita baker ngegas, nggak ada rasa khawatir, orang rumah kan derderan betul. Akhirnya banyak was-wasan nanti. Ya kalau untuk sekedar mendokumentasikan tempat boleh. Tapi kalau menimbulkan kekhawatiran ya jangan. Nah, kayak sekarang nih, kita kan protokoler kita tegakkan kan, aturan main duduk pun tertib gitu ya. Ini kalau diem-diem ada yang syuting, bro, kita sedang kajian di Depok bro, lihat yang datang bro, terus datang bro, kita yang mati dah. Orang lagi jangan kumpul-kumpul, lu ngumpul kayak mecin lagi. Ya, jadi kadang-kadang kita yang tahu nih, ini kita nggak pengen seperti itu. Kita pengen betul-betul meletakkan semua pada tempatnya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Lebih mengarah kepada taubat. Iya, ada janji indah dalam agama. Kalau seandainya kita tahu taubat yang disyariatkan dalam agama ini akan menjanjikan kemaslahatan buat orang yang bertobat. Buat orang yang bertobat. Kalau bahasa Allah di surat Al-Furqan ayat 7, Al-Furqan ayat 7. Allah berfirman, "Faman taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mata'a." Global Allah pernah mengatakan, "Wa man taba," barang siapa yang bertobat, tentu dari masa lalunya. Kau yang mulai, kau yang berani mengakhiri. Wa man taba wa amila salihan, akhiri dengan perbuatan yang baik. Wa man taba wa amila salihan, orang yang tobat, orang yang beramal soleh. Fa innahu yatubu ilallahi mata'an, bahwa sesungguhnya orang tersebut bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jadi tobat yang betul itu adalah yang kau yang mulai, kau yang mengakhiri gitu loh. Kamu kan yang mulai, masa lalumu sudah, ya udah, sing wes lah. Yang udah. Al-amal lebih khawatimiha, amalnya tergantung akhir. Orang nggak dilihat dulu. Makanya di wadah Muslim Baker Indonesia ini kita nggak pernah ngotak-atik masa lalu. Nggak usah betang-tang, beting-ting, beteng-ting, betong-tong, nggak usah. Yang tahu diri kita ya kita, yang paham baker ya cuma baker. Makanya memberikan kepercayaan ke orang ini nggak mudah. Ya, pasangan hidup kita di rumah tahu kita orang yang gampang ngegas. Karakter kita 2 tak, nggak boleh orang putih dikit, gitu loh ya. Sekarang kita ngumpul di sebuah tempat, kita kabarin sama rumah, beb, aku lagi di sini nih, aku lagi di sini. Laporan mulu kayak carik, masa. Apa dia yang bingung? Aduh, beb, lo kan gampang emosi, lo kumpul di situ sama orang gitu berantem. Aduh, gue pikiran deh gini. Akhirnya yang ada mata kemana? Tulisan kemana nggak matching, kayak orang hatinya kosong, lihat handphone pelangap-pelongo, padahal nggak baca. Buka tutup, lu main tamu-tamuan. Ya kalau kumpul pengen main handphone, kita nggak usah kajian aja sekalian gitu. Tutup, jangan begitu ya. Buat buka Quran mending. Nih, baca WA. Oh, dari mana? Aku dari sini. Boleh kajian nih. Tolabul ilmi, paridotun. Astagfirullahaladzim. Ya, ayo dong greget dikit gitu loh. Makanya saya sering bilang, jangan yang udah ngaji jadi baker. Baker pada suruh ngaji, jadi jogorokan bakernya kelihatan greget gitu loh. Ini yang kita pertontonkan ke dunia bahwa kita punya masa lalu yang bisa kita rubah. Jadi sesuatu yang memang fashionable, enak dipandang pun kita tahu endingnya baik. Karena bahasa Allah jelas, wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mata'an. Allah yang bilang, fa innahu yatubu ilallahi mata'an. Ini yang taubatnya diterima nih. Kalau cuma sekedar istighfar, semua juga bisa istighfar. Lawang minimal 100 kali pagi sore kok. Astagfirullah. Cuma bukan begitu bahasa agama. Kalau Allah mengatakan, wa amila sholihan. Kamu kalau sudah taubat berubah.
berubah. Lawang hidup ini singkat kok, nggak lama. Sayang. Ya, kemarin sempat kita kajian di mana di Astana Anyar ya. Nah, sempat ramai juga di YouTube jadi kotak-katik semalam tuh. Masalah kalau Baker meninggal wasiat sama bininya itu. Lagi menggap-menggap. Bininya kebingungan, bang, udah begini tangisin, kemarin omelin mulu, bang. Kata lakinya, lu tuh kalau gue mati lu kawin lagi. Abang jangan ngomong begitu, mendingan ngomong dah daripada gue mati, dan belum ngomong wasiat, kalau gue meninggal kawin lagi. Yang ngomong begitu bang, ya harus ngomong, lu nikah lagi. Perempuan paling gampang surganya sama laki, nikah lagi. Nggak mau bang, astagfirullah, masa gue di surga ketemu lu lagi, ntar kan repot gue gitu kan. Ramai itu. Ya kalau bisa sih dunia akhirat pasangan kita insya Allah lah. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mata'an. Jadi tobat yang diterima, tobat yang betul-betul memang setelah dia bertobat dia berbuat baik. Bukan mengulang kesalahan 2 kali, bukan. Allah sudah bilang, antum bisa lihat surat Toha ayat 82, Toha 82. Allah mengatakan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan summahtada. Summahtada, kemudian dia dapat hidayah. Diberikan hidayah. Wa inni laghaffar. Wa'adullah haq, Allah janji bro. Kata Allah, wa inni laghaffar, sesungguhnya aku ini maha pengampun. Liman taba, buat orang-orang yang bertobat. Wa amana, dan beriman. Wa amila sholihan, dan beramal soleh. Summahtada, kemudian tetap di jalan yang lurus. Perhatiin jamaah ya, teman-teman yang Allah muliakan. Surat Toha ayat 83. Jadi jangan cuma berteori taubat hijrah, tolong ayat ini diperhatikan. Makanya keunikan para sahabat itu mereka menghafal Quran, tapi kalau ngaji 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Supaya Quran tetap fungsinya sebagai petunjuk hidayah. Dan di Quran dijelaskan di sini surat ayat 82, Allah kabarkan, wa inni laghafar, ketahuilah sesungguhnya aku ini laghafar, yang maha pengampun. Artinya Allah pasti ampunkan kalian karena aku maha pengampun. Laghafar. Ya. Liman, untuk siapa? Liman, untuk siapa? Yakni taba wa amanah, untuk yang bertobat, untuk yang beriman. Wa amila sholihan, dan dia beramal soleh. Summahtada, kemudian bisa di atas hidayah. Kan orang dulu nggak pernah sholat, sekarang dia tobat sholat mulu, betul? Minimal 17 kali dia baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wa yas'alul hidayah. Ihtada huwa ala masalah huwa ilallah. Dia konsekuen di atas petunjuk yang dia minta 17 kali sama Allah tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Cuma kalau cuma sekedar minta hidayah, semua juga minta. Dari mulai Udin Portal sampai Haji Nakib juga minta hidayah gitu loh. Cuma permasalahannya bukan begitu. Minta hidayah semua bisa minta, tapi prosesinya dong. Karena bahasa Allah liman, untuk siapa? Liman taba wa amana wa amila sholihan. Untuk mereka yang mau bertobat, untuk mereka yang betul-betul mau beramal soleh. Dia beriman, dia beramal saleh. An-Nahl itu. Man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Karena karakter ini di biker ada banget, bro. Man amila salihan min dzakarin au unsa, itu biker habis. Ngaremeng. Barang siapa yang beriman, beramal soleh, laki-laki kah, perempuan kah? Baik biker maupun lady biker, jelas karakternya. Insya Allah saya yakin di MBI nggak ada yang remeng nih. Laki-laki nggak ada yang remeng-remeng. Masa model negas begini nggak ada, saya yakin. Pasti begini semua. Apalagi chapter Depok ini kelihatan nih, Masya Allah. Karakter-karakter Depok ini Masya Allah. Mudah-mudahan betul-betul
Man amila salihan min dzakar. Orang yang beramal soleh laki-laki bro, laki. Kajian tauhidnya betul greget gitu loh. Takutnya sama Allah bukan sama bini gitu loh. Ini heran. Tauhid kajian mulu sama hari takutnya innalillah. Iya. Pulang telat dek. Itu tumbuhin putihan bro, pucat putihan dari mana bro? Pulang salah nggak pulang salah nih bro. Gua laporan salah nggak laporan salah mana bini gua kontrol mulu lagi kayak orang terlantas tau kalau lagi dicek mulu kayak orang sakit. Jangan, bukan sih kita diajarin supaya galak itu bukan, laki gitu loh. Kita kan pengen punya generasi robani yang orang tuanya ini Khalid bin Walid, yang orang tuanya ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Kayak panah lepas dari busurnya, kalau sudah melesat, udah tenang. Kalau nggak sampai tujuan atau diambil kembali buat diulang. Gitu. Greget. Menamil solihan min dzakar aw unsa wa huwa mu'min. Kalau dia sudah bertobat, dia kritisi iman, dia rutinkan amal saleh. Summah tada, kemudian di atas petunjuk yang nyata, pegang prinsip. Ini firman Allah, ini sabda Rasul, ini sahabat pada melakukan. Qalu salaman. Orang-orang yang paham. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Dulu bro, ada sahabat yang namanya Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Pernah tanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini aku ingin bertanya ya Rasul," kata Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. "Aku ingin bertanya tentang sesuatu yang gak perlu lagi aku bertanya sama orang selain kamu ya Rasul. Jadi cukup engkau lah Rasul." Tuh prinsipnya sahabat tuh kalau udah dengar sumber satu yang memang sikoh, sanadnya betul, nggak perlu yang lain. Qalu salam. Makanya saya sering bilang nih teman-teman nih, kenapa pusat ini pengen sowan nih ke beberapa chapter? Karena komunikasi kita kurang nih belakangan ini. Saya cuma khawatir nanti antum pengen belajar ngaji, panggil-panggil ustadz yang nggak demen beker. Antum ke brainwash. 2 kali kajian antum jual motor, ini kan bahaya gitu loh. Terjadi bukan tidak, di Tangerang di mana terjadi bukan tidak ini. Bukan kita melarang belajar sama siapa, belajar sama siapa saja. Tapi kalau yang namanya baker ini harus paham. Betul-betul yang paham baker, setuju sama baker, antum jiwai deh. Antum yang punya masa lalu, ya saya yakin lah anak-anak jalanan baker-baker ini. Orang tua antum ini bingung ngadepin antum betul. Nah di wadah ini kita saling memahami. Ya kebayang tidak kalau biker ini nggak punya motor, kebayang tidak? Motor orang yang diembat. Lawang Rasul saja ketika Zubair bin Awam nikah, tahu Zubair bin Awam? Zubair bin Awam, mantunya Abu Bakar, lakinya Asma, anak keempat semua mati syahid tuh. Waktu dia kawin sama Asma, betul-betul miskin. Tapi Nabi tahu, mungkin dulu dia pengendara kuda, belum ada motor. Dulu memang kuda itu buat kendaraan. Wa khailil musawwamah, itu kendaraan. Kuda-kuda cepat. Ada yang dipakai buat touring jauh, jenisnya onta. Ada yang dipakai buat trek pendek, berburu, ya itu perang, itu kuda-kuda pilihan kuda perang. Ada buat yang cc kecil, yang pendek-pendek keledai. Zaman Rasul tuh begitu. Kalau yang mobil dulu kereta kuda. Makanya sekarang kita nggak mungkin naik kereta kuda dong. Delman sih masih ada daerah sini. Kita nggak mungkin dong naik kuda kemana-mana. Kedubuk. Mana bro? Kajian dulu Depok. Kedubuk. Apa naik kuda? Jalan Keadilan deket. Kedubuk. Bukan begitu. Naik motor kita ngegas. Ada aturan mainnya tuh. Iya. Nabi kasih motor, kasih kuda ke Zubair bin Awam. Nabi tahu pengendara kuda terhebat di antara sahabat ya Zubair bin Awam. Dulu Mu'tasim, belum ada moge. Siapa Mu'tasimah? Al-Mu'tasimah. Anaknya Harun Ar-Rasyid yang ke-6
dari istri selirnya, dari budaknya. Siapa Al-Mu'tasimah? Lelaki yang mendobrak pintu Eropa karena mendengar ada perempuan yang dihina oleh Eropa. Dia pacu kudanya selama 60 hari dari Baghdad menuju Eropa. Untuk apa? Menghancurkan Eropa. Tuh. Baik. Greget kalau masalah kayak begitu. Makanya dulu banyak perempuan nawarin diri ke biker. Ke penunggang-penunggang para sahabat, nikahi aku, kawini aku, dulu berani. Kalau sekarang lihat kita melengos, jahat-jahat begitu katanya. Gara-gara karakter kita beda ini. Nabi kasih. Lelaki harus ada yang dimiliki. Ambillah kuda hitam ini. Sejak dia menikah dengan Asma yang anak orang kaya, Nabi melihat Asma bawa korma di atas kepalanya, berjalan di gurun Sahara yang panas. Nabi heran, kenapa kau lakukan ini? Untuk memberi makan kudanya? Sudah. Padahal yang kaya Asma. Anak Abu Bakar, Zubair nggak kaya. Orang miskin nikah sama anak orang kaya. Bisa nurut Asma? Zubair laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa lah. Ukurannya kalau kita sekarang kita mau touring, bini yang ngelapin motor kita. Cuma kadang-kadang dikepret sama bekas kuah. Biar nggak berangkat. Jadi kita kurang nih. Udah dikepret, dilarang, dikontrol mulu kemana aja. Astagfirullahaladzim. Kali touring antar negara tiap perbatasan dicek kita kan. Ayo dong jadi biker sejati gitu loh. Yang emang good looking lah. Anak-anak motor tuh Masya Allah. Kita punya wadah yang sudah asik ini sekarang. Nah kita khawatir sekali. Nanti antum kalau nggak ngomong ke pusat, panggil ustadz yang pinter. Tapi nanti antum malah bebas nanya. Ustadz antum undang, dia nggak demen biker, antum tanya, Ustadz apa hukumnya touring? Ya ilahi. Ustadz belum pernah touring, habis diomongin. Touring apa ya? Gitu. Itu yang muter-muter tuh kan, pakai motor ngegas sono ngegas ini gitu kan, nggak boleh. Habis dah antum jual motor. Masya Allah. Jangan ngobrolin dulu, Ustadz gini-gini, Ustadz gini-gini ini gimana nih gini-gini Ustadz. Ya udah pusat aktif dah tuh. Ya kalau bisa sih kita udah punya Ustadz Aldi, kita udah punya Ustadz Subhan, Ustadz siapa nih yang kira-kira oke nih. Nih Ustadz Firdaus Sanusi meninggal nih. Anaknya ada gak nih yang biker nih? Oh ada nih beberapa anak nih. Tarik yang memang sekarakter. Kita sudah punya Ustadz Muhammad Khalid Sar'i, ya yang orangnya asik ini, panggil yang sekarakter gitu loh. Sehingga sampai dakwah nantinya. Karena kita kalau belajar kalau nggak apa sih namanya connect ya kalau bahasa USB itu ya nggak connect ini kita nggak asik. Ya apalagi kalau dia seorang biker dan dia juga ustadz paham di jalan seperti apa gitu loh. Kalau saya tadi ngomong baru masuk saya udah bilang sama Kang Esa tadi, Kang kita kalau bisa ntar kita ini biker nih harus punya tempat kajian yang kalau masuk kagak usah buka sepatu Kang. Gitu. Gimana caranya tuh nyampe pakai motor parkir kajian, nggak usah pakai. Gimana caranya nih yang harus karakter itu dipikirin banget gitu loh, dipikirin banget. Oh ya gini, ya nggak apa-apa juga begini boleh kayak kita kajian di masjid kan lepas sepatu betul. Cuma kalau ada betul-betul tempat yang berkarakter, teman-teman, langsung nih ke Gunung Bunder, ada kafe di sana, ada kafe di sana. Kenapa sih nggak MBI yang bikin kafe gitu loh? Yang tempat-tempatnya itu jelas memang karakter MBI-nya jelas. Kita sampai ke sono tuh memang buat kajian kita yang paham. Ayo dong harus dipikirin, mulai dipikirin gitu loh. Karena kita punya karakter tersendiri. Bisa, bukan tidak, bisa. Bogor saya siapin tuh tanah saya tuh, kalau perlu saya wakafin itu pakai. Ada tempat-tempat yang memang kita tarik gas datang itu buat nambah ilmu. Kita fasilitasi untuk banyak hal, atau di mana saja silakan. Dr. Lukman, Masya Allah, tempatnya di Sentul siap. Berapa hektar tuh, Masya Allah. Asal mau diingkring kita di situ. Jogja, Masya Allah, udah siap. Bakal kita bisa datang. Ada beberapa tempat foto. Fasilitasi yang memang mendidik. Karena pendidikan bukan cuma saat penyampaian. Duduk ada yang dilihat tuh pendidikan. Yang betul-betul punya karakter. Kalau bisa kita kumpul besok tuh ada satu bengkel yang itu otomotif. Jadi kajiannya kita kajian biker abis.
Ya, karena auranya beda. Kalau sudah nuansa baker tuh beda sekali harusnya. Itu tambang greget. Bukan nggak boleh di masjid ya. Bukan nggak boleh di bikinan, semua boleh. Tadi saya cuma tekankan sekali bahwa baker itu punya karakter gitu loh. Sampai saya sering ngomong, yang udah ngaji jangan suruh jadi baker. Astagfirullahaladzim. Gajian insya Allah touring pakai sendal. Astagfirullahaladzim. Celana pangsi lu kayak habis pulang acara kendurian. Jangan gregetin gitu loh, harus ada tambah karena kan kita mendakwakan mereka dengan semua hal, ucapan, tingkah laku, pandangan yang enak dilihat. Sampai kalau perlu milih kendaraan saja kita punya ketum, masya Allah. Senior kita punya Jidade, kita punya Jimansur, orang-orang yang lama di motor, tuh ngobrol sama mereka. Bro, lo lihat badan gue bro, kira-kira gue nih pakai motor yang kayak gimana nih? Gue dana ada, cuma kalau gue salah nanti gue beli nggak matching kan gak enak. Motor gede, gue kecil kayak monyetnya kebo atau gimana gitu kan. Kira-kira ngobrol supaya enak, dilihatnya tuh enak gitu loh. Itu kan fashionable ya, betul gak sih? Paling nggak cara antum parkir juga karena cocok, nggak ada masalah. Makanya saya sering bilang, terserah deh mau dibilang apa, SOP pabrik jangan dilupakan. Kita kalau mau keluar kota jauhan dikit, tolong bukan sih menghina mocil, enggak. Yang pakai mocil, pakai motor gede di rumah pakai tuh, yang mau pakai asal bisa dijaga. Jangan sampai kita melanggar SOP karena beda. Walaupun mungkin suaranya mirip atau kencangnya juga sama, nanti ke badan beda. Motor settingan buat keluar kota jauh sama jarak dekat tuh beda. Ngobrol, kita punya pusat. Ini kita orang-orang baik semua, bukan antum dilarang nggak boleh. Dari jauh-jauh hari ngomong, banyak temen yang nggak ikut, motornya bisa dipinjemin. Bukan dilarang nggak boleh ikut, bukan jadi anak bawang. Mocil. Bukan begitu bahasa. Ayo antum boleh. Bahkan sampai kita tawarkan ada tabung touring ya bro ya. Ada tabung touring kalau perlu. Kita buang duit 10.000 dah. Satu hari, sebulan 300. Nggak berasa, 10 bulan udah 3 juta. Modal buat touring kan udah asik betul. Kita sudah punya, nggak berasa tuh. Nanti kita touring juga ke beberapa kota tuh bisa menjadi dakwah. Karena antum fashionable, antum enak dilihat. Oh benernya gitu. Nah ini kan menarik teman-teman baker di daerah yang belum paham agama, pengen nimbrung gitu loh. Akhirnya misi sampai, dakwah pun selesai. Masya Allah. Ya, tayyib. Intinya kita pengen betul-betul seperti apa yang Quran firmankan, Nabi sabdakan. Kalau kau mengatakan Allah Al-Ghafur, Allah mengatakan dirinya Al-Ghaffar. Kata Allah, wa inni laghafar. Hei. Sesungguhnya aku ini laghafar, yang maha pemberi ampun. Artinya aku pastikan diriku mengampunkan kamu. Asal liman taba wa amana wa amila solihan. Summah tada. Asal kamu betul-betul seperti yang diinginkan sama Allah. Masa lalumu yang buruk, kau yang mulai. Masa depanmu yang baik, kau yang mengakhiri. Coba, taba wa amana wa amila solihan. Tummah tada. Kemudian kamu ikuti petunjuk, enak. Nah kalau prosesnya nggak betul, walaupun 17 kali kau rakaat sholat dalam satu hari, nggak dapat hidayah. Tetap aja nggak pada tempatnya, emosi, nggak ada juntrungan, baper, takut sama bini, sering membuat trouble di rumah tangga, banyak curhatan-curhatan istri ke Ustadz. Ustadz tolong bilangin Tat, tuh para baker Tat, aduh Ustadz, emosinya Tat, kalau mau jalan nggak ngomong Tat, kemudian nggak ninggalin ini, nggak ninggalin itu. Kita mirip kalau begitu sama yang sono. Warawiri mulu nggak ada tanggung jawab, jangan. Nanti yang rusak MBI-nya. Sama saya sering bilang kalau udah pakai baju MBI ini jangan sampai nggak kajian. Kalaupun kajian, bisa gak kita kajian nggak merem gitu loh. Jangan stylenya style MBI, kajian rutin, Ustadz mulai ngomong. Tidur sih enggak, jawab WA. Tadi ngapain? Jadi kayak orang boncengan motor baru ngobrol. Lu mau kemana ya? Lu tadi gimana? Tadi ngapa parkir nggak ngobrol gitu loh.
Jadi kadang-kadang kita nggak pas pada tempatnya tuh. Taib. Kemudian surah hadis dari Abi Musa Al-As'ari, Nabi pernah bersabda, kata Abu Musa, Innallaha, sesungguhnya Allah, yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Innallaha, sesungguhnya Allah, yabsutu yadahu bil lail, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di waktu malam, liyatuba musii'un nahar, supaya orang yang berbuat maksiat, keburukan di waktu siang mau bertobat. Jadi setiap malam Allah siapkan dirinya untuk menerima tobat. Kulla yaumin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Tiap hari ditanya Allah, diminta sama yang di bumi dan di langit. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Sibuk Allah tiap hari. Bahkan Nabi mengatakan, yabsutu yadahu bil lail. Tiap malam Allah bentangkan tangannya, liyatuba musii'un nahar, untuk tobatnya musii'un nahar, pelaku dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan Allah bentangkan di pagi hari. Makanya ya para baikar, zikir pagi petang jangan lupa. Jangan cuma hijrah, zikir pagi petang. Kita kalau di motor udah naik bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, tarik gas ke kantor, kemana ke pasar antum dagang apa, ini mulut begemi apal. Asbahna wa asbahal muluk lillah, Allahumma bika asbahna, terus istighfar 100 kali dan lainnya, zikir pagi. Kenapa? Karena memang dikatakan sama Nabi, tiap pagi Allah bentangkan tangannya buat yang mau memohon ampun. Pelaku dosa di malam hari, malam juga sama. Ya tentu dimulainya di waktu asar kan, zikir petang kan. Mohon ampun, mohon. Sampai kapan, Ustaz? Sampai tatlu'u syamsu min maghribiha. Sampai yang namanya matahari ini terbit dari arah barat. Biasanya di ufuk timur ini, di ufuk barat ini. Sampai kiamat. Dan kita nggak pernah tahu kiamat sampai kapan, kita nggak tahu kan. Kita bukan mengikut cocok logi, bukan. Masalah kiamat kapan urusan Allah lah. Ada yang bilang nggak lama lagi. Ya udah, dari zaman Nabi juga mau nggak lama lagi. Cuma kapannya wallahu a'lam bishawab. Kayak Dajjal turun. Makanya teman-teman di chapter Depok nih jangan pada kelamaan jomblo, menunggu Dajjal turun, suruh pada nikah buru-buru. Antum reading, makan, sarapan di mana pada bulat, badan kawin gak berani, gimana sih? Ayo dong greget sedikit, ngapain berdosa mulu, nikah. Selama memang kita nggak bermaksiat, khair insyaallah. Asal niatnya baik. Niatnya baik, yang anaknya belum banyak, perbanyak. Banyak, bismillah. Antum pikirin besok yang mandiin antum siapa, yang kain kafanin antum siapa, yang nyolatin antum siapa, yang angkat antum siapa, yang masuk lubang kubur siapa. Mulai pikirin tuh. Ya kalau emang terpaksa qadarullah wa masa'a fa'ala, dia memang nggak punya anak, sama ponakan yang dekat. Karena ponakan tuh anak. Tapi kalau masih punya potensi, punya anak yang banyak, alasannya kuat. Bilang sama bini, anak tiri juga mahram, tegas gitu loh. Bukan buat main-main, bukan buat maksiat, untuk memperbanyak umat Muhammad. Jadi kita ngomongin tegas lah. Ya pokoknya istilah jidade, ketum ngegas, saya ngegas dah pokoknya begitu bahasa. Ya bahasanya begitu. Inna Allah yabsutu yadahu bil laili yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'u syams min maghribiha. Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaih. Masyaallah. Ini hadis dahsyat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasul,
Man taba qabla an tatlu asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Orang kalau taubatnya seperti yang dibahas tadi, dia minta sama Allah, Allah mengatakan inilah ghafar. Dia kalau bisa seperti itu dijamin taballahu alaihi, Allah terima taubatnya. Taubatnya bukan gampang kumat, emang greget gitu loh. Kalau mau berhenti ngerokok, berhenti. Gua tahu nih penyakit, merusak badan. Orang bisa gue bohongin. Alasannya, cuci muka dulu bro, udah 2 isep, 3 isep. Satu hari 20.000, sebulan 600, setahun 7,2, nggak nyampe 2 tahun umroh sama emak. Ini gara-gara beginian nih. Tuh kalau orang udah punya jam terbang, ngelihat rokok juga benci. Tapi kalau orang belum punya jam terbang, bagaimana tobat dari rokok? Nggak boleh ngelihat kopi ngebul. Aduh, mana bebusa lagi. Buat ibu alur nih. Ya, emang benci. Dia tahu nih nggak ada manfaatnya, dia tahu. Lihat orang ngegas, mana astagfirullahaladzim. Dulu gua begitu tuh. Dulu gua zaman masih pakai king, zaman masih jambret. Knalpot gue black bunyinya begitu tuh. Aduh ya Allah, kalau dipikir-pikir ya astagfirullahaladzim. Buang waktu, buang tenaga, nggak ada manfaatnya. Kan turunannya bakal jadi biker juga tuh. Diomongin tuh, Tom sini. Baba lu dulu begitu. Ngegas, berisik knalpotnya. Di black. Kamu jangan. Mungkin papa sebentar lagi udah nggak demen naik motor nih. Kamu yang lanjutin. Tapi tolong tarik gas ke tempat kajian. Jangan buat yang enggak. Ada rezeki nanti cari motor yang bagusan dikit. Boncengin emak. Kita bapak mah dulu kelewatan. Punya motor baru anak orang yang bapak boncengin. Bukan emak dulu. Jangan ngulang. Punya rezeki gaji pertama emak beliin. Anak orang beliin bakso Malang. Itu mah papa dah punya masa lalu ya. Papa yang mulai, papa yang mengakhiri. Begitu cakep. Nasihat. Dulu papa zaman masih baru-baru tobat, ikut MBI, touring, laporan mula mama, oh jangan. Cukup papa aja yang lemah itu ya. Kamu nggak usah lemah. Ya omongin, kalau nggak kacang nggak ngebuang lanjaran bro. Yang namanya buah mangga pasti berbuah mangga. Pohon mangga berbuah mangga betul. Masa ya mangga Indramayu berbuah mangga harum manis? Ya kagak, Indramayu cuma bentuknya beda-beda. Itu jelaskan supaya akhirnya tuh endingnya tuh bagus. Karena bahasa Nabi al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir. Orang bicara akhir, bicara muqaddimah. Muqaddimahnya mau diapain nih? Kalau cuma ngomong akhir nggak ngomong awal agak susah. Kata Umar Ibn Khattab, orang akan benci akan kesyirikan kalau tahu pernah duduk di masalah kesyirikan. Kalau nggak pernah tahu masa lalu, sulit mengakhiri dengan cara yang baik. Antum tahu bro, 9 September itu digantungnya Umar Mukhtar. Ya, Umar Mukhtar di Libya. Digantung dia oleh orang-orang Itali. Penjajah Libya itu Itali dulu. 1931. Ketika dia ditangkap karena dia berziarah ke salah satu makamnya sahabat. Jadi gerbang dia ditangkap, dia ketipu di situ dan dia pun siap dieksekusi dan mau digantung. Ditanya sama hakim-hakim Itali suruh menyesal. Kata Umar Mukhtar, nggak ada penyesalan dalam hidupku untuk masalah yang seperti ini. Bukankah engkau membuat sebuah pemberontakan? Iya. Melawan Itali? Iya. Bertobatlah? Oh enggak. Tapi hidupmu akan berakhir buruk di tiang gantung. Enggak apa-apa, itu yang ku cari. Hidup ini sebentar. Mendingan greget sedikit. Udah punya masa lalu, tinggal iskariman aumut syahidan. Prinsip yang dipegang. Sisa umur saya ini yang mungkin berapa kali pemilu lagi ke depan, pengen yang mulia. Pengen yang mati syahid, yang greget, pengen. Walaupun nggak identik dengan jihad medan tempur, tidak. Menuntut ilmu juga kan jihad. Nyari nafkah yang halal buat keluarga kan jihad. Anda sekarang di atas protokoler yang betul, pakai masker. Bukan cuma masker, yang sunnah itu minum habatus sauda. Baru pakai masker.
Kenapa-napa di jalan gara-gara masker dan habatus sauda, syahid. Kenapa? Betul di atas syariah. Budayakan melalui tiap chapter ini. Kita kumpulkan dana bagi ke masyarakat. Bagus pakai masker, tapi lebih bagus lagi kalau sunnah dikedepankan. Sebelum pakai masker, minum habatus sauda. Tuh. Jelasin ke masyarakat. Ini kesempatan menyampaikan sunnah kepada mereka. Dakwahkan dengan bahasa yang baik. Ini yang dikatakan jihad. Ajak orang untuk kajian, tapi dengan cara-cara yang mungkin enak dilihat. Karena jujur kami merasakan dakwah biker ini lebih fleksibel untuk masuk ke masyarakat. Masjid-masjid yang mungkin baru berdiri dikelola sama teman-teman biker yang sudah bagus keagamaannya lebih gampang diterima. Karena betul-betul memang fleksibel dalam penyampaian dakwah. Masyarakat pun welcome karena melihat kita hijrah, kita berubah, gampang untuk mendakwahkan mereka. Ayo. Oh, lagi daerah sini nih. Sampai jembatan Serong, Citayam belok kanan. Oh, Rawadenok, begitu. Dari ketua Muhammadiyahnya siapa namanya? Pak Haji Dahlan, insyaallah. Kemudian Kiai NU-nya yang Allahyarham meninggal, yang saya pernah ada di video tuh, Wahabi ente, bukan Wahabi. Di sini kisah nyatanya jembatan Serong. Ini Masya Allah, dakwah sudah sampai, sudah. Teman-teman Depok Masya Allah. Ya. Bahkan Pak Haji Idris juga kan kakak kelas kita itu, ya, di Gontor dulu. Mereka sudah welcome, tinggal fleksibilitas kita ini untuk dekat sama mereka. Bisa, Depok bisa, bukan tidak. Ayo dong, wake up, bangkit kita. Sehingga betul-betul wujud MBI di Depok ini jadi wadah yang baik. Ya, kira-kira apa nih yang bisa dibantu di Depok nih? Kita bikin chapter sini nih, betul-betul mencuat. Ini agak susah air di sini kalau seandainya musim panas. Kita tanamkan air artetis. Kita berikan di situ tanda MBI di sini telah membuat air buat masyarakat dan lainnya. Ada yang bermanfaat lah buat masyarakat paling tidak, Masya Allah. Ya, taib. Kemudian setelah kita mengetahui bagaimana kita bertobat, karena kita yang mengawali dan kita yang mengakhiri, kita juga dijelaskan tentang bagaimana proses taubatnya tadi. Setelah kita bertobat, liman taba wa amana wa amila sholihan summa ada, kemudian istiqomah di atas hidayah tersebut di wadah yang betul ini. Waktu mintanya juga dijelaskan. Malam hari Allah bentangkan tangannya buat yang mau bertobat, pagi hari, siang pun sama. Apa yang dibaca? Yang dibaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah. Ini Nabi ajarkan nih dalam sebuah riwayat yang sahih, dalam Sahih Ibnu Majah. Rasul pernah mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah. 100 kali dibaca itu. Kapan? Pagi, kapan? Malam atau petang. Ya, mohon ampun. Allah sudah katakan inilah Ghaffar, aku Maha Pengampun. Jangan sampai kita lupa istighfar, karena banyak juga orang yang pernah dengar Nabi istighfar minimal 70 sampai 100 kali. Ya pernah dengar, dianya cuma dengar, dianya lupa istighfar. Ada. Ini kisah nyata. Udah istighfar belum bro? Astagfirullah, gue lupa belum istighfar. Gue lupa belum istighfar. Berarti kan nggak berasa berdosa. Orang kalau istighfar lupa kan ajib. Kurang muhasabah diri. Sedangkan perintahnya suruh, ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanah. Hai kaumku, beristighfarlah. Kalau kamu sudah beristighfar, yumatikum mata'an hasanah, akan diberikan kenikmatan yang baik. Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Baca. Riwayat lain Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, hai manusia, tubu ilallah, fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah. Pakai bahasa manusia kata Nabi, ya ayuhan nas, hai manusia,
Tubu ilallah, minta ampun sama Allah. Fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah. Aku ajak kamu bertobat, kata Nabi, karena aku ini minimal 100 kali sehari bertobat. Aku yang maksum. Kalian yang tidak maksum lupa istighfar. Butuh muhasabah diri. Kita butuh reading kecil nih. Turing-turing pendek perlu kayaknya nih. Supaya lebih ngelihat kiri kanan kita nih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Masih banyak orang yang mikul-mikul barang, lihat itu. Dagang-dagang asongan, kita punya motor. Saya kemarin pagi lagi beli bubur ayam sama anak saya di Atang Sanjaya. Itu tukang ayam lagi dikurung sama emak-emak. Motornya Masya Allah 300 cc. Ini kau sakit tuh kayaknya motornya. Masya Allah. Wih, mantep juga. Yoi. Udah temanku nggak ada yang berani pakai motor begini jalan ayam di pinggir jalan ya. Ada yang bawa barang berat-berat. Udah yakin kita sempat share kemarin tuh. Bang jualan apaan bang? Dipan. Apa dipikul mah berat? Ya namanya dipan pasti berat. Udah pasti laku? Ya belum tentu. Terus ngapain? Ya orang kalau dagang pasti ada yang beli. Prinsip. Nggak ada yang nganggur. Turing-turing pendek dia jadi ngeliat. Oh ya Allah, gua motor keren. Income kagak ada. Masya Allah. Tiap berhenti di warung bilang mau tutup, takut ngutang. Coba peka sedikit kita lihat kiri kanan nih. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Lihat anak kecil di sini masih banyak nih yang pengajian nih di kampung-kampung nih. Yang kalau maghrib jalan kajian bisa pulang masih banyak di sini. Rawadenok dalam nih masih banyak. Antum melihat ya Allah yang jalan kaki rajin banget ngaji. Gue tinggal narik gas aja kok malas banget. Terpicu tuh. Ada kegiatan rutin di pusat dialami dia kok. Ya antum tarik gas dah sebentar ngai. Silaturahmi sama teman sambil ngaji manfaatnya banyak lah. Intinya MBI-nya ini betul-betul produktif. Sisanya yang kita ajak dari kemarin nih. Ya, yang mencanangkan ada chapter Depok siapa? Kau yang mulai. Tolong kau yang mengakhiri, endingnya gimana nih? Banyak teman-teman yang collab nih. Pasca pandemi COVID-19. Ada yang PHK, ada yang gulung tikar, usahanya berantakan. Bikin koperasi bro. Kita punya teman Masya Allah memfasilitasi lahan seperti ini nih. Ayo dong, apa yang bisa dibikin? Depok punya penghasilan nih, kota belimbing nih. Orang pada ngebludak gara-gara pandemi, betul? Butuh belimbing supaya nggak darah tinggi. Depok mana Depok? Ayo dong, chapter Depok terkenal pemasuk belimbing. Kan mantep denger ya. Ayo dong. Bisa bukan tidak. Sehingga MBI-nya aktif. Nah, koperasi di pusat cepet-cepet dah tuh bro. Takut keburu ngamut kita dagang tapi apa? Gimana caranya supaya bisa maksimal ya? Keumuman bahasan kita seperti itulah. Intinya kita pengen kalau kita pernah punya masa lalu, jangan sungkan untuk memulai yang baik untuk yang akan datang. Begitu pula kita jadi orang yang bertanggung jawab. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ya, yuk kita berdialog yuk. Mungkin ada yang mau ditanyakan silakan. Biar lebih hidup suasana. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu ta'am. Ya. Atas penyampaian kajiannya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kalau menjadi buat semangat juga buat kita biar lebih greget lagi kita semangat lagi untuk menatap hari yang akan datang. Untuk para member semua yang hadir di sini, ada yang mau bertanya mungkin tetap kita langsung aja angkat tangan, kemudian perkenalan nama dan sampaikan pertanyaannya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Buat yang pertanyaannya bagus, nanti dikasih madu Ferry sesendok. Jangannya tetap tidak madu sendok. Per siapin sendok per satu biar mau madu per.
Oh iya, buat chapter Depok gak usah sungkan-sungkan nih. Al-Azifi air anak bangsa yang kita produksi ini, ya kita bikin bukan buat komersil. Jadi kalau ada kajian-kajian yang penting bisa dikontak Akhriki nanti. Nah, ya. Atau kalau memang memungkinkan kita bisa bantu kajian-kajian di kampung. Insya Allah ya. Fadhol silakan. Waalaikumsalam. Ya. Adanya wabah COVID kayak gini kan banyak macamnya yang bilang supaya naikin imun tuh harus dikira harus happy. Iya. Tapi dilemanya juga orang sekarang naikin imun biar happy pada main TikTok kan. Itu ada ajaran kayak gitu. Apakah ini juga termasuk kayak termasuk fitnah dajjal juga? Iya. Karena kan ada yang menyebutkan siaplah perempuan kalian dalam rumah dan sampai dengan fitnah dajjal. Karena kan dari semua kalangan dari orang tua sampai banyak perempuan ya. Iya. Saja. Ya ada yang nanya masalah TikTok nih, TikTok. Ya Allah, masih sempat-sempatnya TikTok ya, malaikat maut lagi ngeliatin aja udah. Ya, saya nggak tahu kalau orang mengatakan musik, bernyanyi itu meningkatkan imun. Sementara kita tahu riwayat tentang musik yang membuat keras hati kan. Intinya sih bukan musiknya kali ya, saya nggak membenarkan TikTok ya. Mungkin dia merasa bahagia dengan TikTok kali ya, gitu loh. Dan itu bahagia yang salah. Kayak ada yang ngomong dari kemarin nih yang pada suka geos, bagus naik sepeda, olahraga. Cuma ente pakai cycleback, pink lagi warnanya, astagfirullahaladzim. Sampai di belakang saya bilang pantatnya kayak ujung-ujung gangsing, kecil. Pengen sehat tapi membentuk tubuh itu paha, itu haram. Geosnya oke. Goes merek itu ya. Goesnya oke. Goes tuh sepeda. Bagus. Tapi tolong jangan sampai melanggar. Senyum boleh, tapi nggak berusaha melalui TikTok kan begitu bahasanya. Kalau bicara hadis Nabi yang mengatakan ikatlah wanita-wanitamu di tiang dalam rumahmu ketika ada dajjal, itu memang betul. Ya, ima diikat betul atau mungkin memang kamu pegang dia supaya jangan keluar rumah gitu loh. Karena perempuan pada akhirnya dajjal kan matanya pice, cuma tajir, betul? Dunia di tangan. Perempuan sekarang begitu, biarin dia pice yang penting tajir, betul? Nah, jangan sampai nih, nah kita cuci keluarga kita ini supaya tahu jangan terkecoh dengan dunia. Makanya kita pertontonkan sebagai baker ini, sebagai pemimpin rumah tangga ini membuat dia puas. Ya, abang kan nggak tajir, cuma kita nggak miskin kan. Abang bukan orang yang punya harta berlebihan, tapi kita kan nggak pernah punya utang. Hidup kita asik kan. Jadi kalau sampai bini ngayal kawin sama orang kaya karena kita aja bakhil, ya kita dosa. Ya, jadi sebenarnya bukan TikToknya kali ya, lebih kepada karena mungkin dia happy dengan TikTok. Dan itu nggak dibenarkan. Kayak tadi orang pengen sehat naik sepeda bagus, cuma pakai cycleback. Itu bawa bini, bawa anak, pada bajunya ketat semua lagi. Astagfirullah. Pakai kerudung cuma kerudung penyelam. Kerudungnya ketat, masuk dalam kaos. Kaosnya ketat, masuk ke dalam legging. Leggingnya ketat. Naik sepeda, suruh pakai ini aja, pelampung 2 cari terumbu karang. Kajian sama anak Tanjung Priok udah kalau begitu. Heran, pengen sehat caranya haram ya. Begitu mungkin kali itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didit dari Depok. Iya. Mau tanya sedikit mengenai tema yang lagi dibahas atas keterbatasan kita dan kelemahan kita dalam sebagai manusia biasa. Ketika kita sudah menjalani semua proses dari mulai kita bertaubat dan berkenal soleh, tapi di tengah jalan kita jatuh bangun lagi, Iya. Di dalam kesalahan sama, Iya. di dalam keburukan. Ini gimana, Ustaz? Apa kita kadang lelah juga kita dalam
perjalanan yang masih panjang tapi masih terus berulang-ulang. Gimana? Iya, akhi, sering kita sampaikan di kajian MBI ini baik melalui sosial media online atau kajian kita beberapa kali di pusat Al-Hamidiyah, Masjid Al-Hamidiyah, bahwa kalau kita sudah hijrah, kalau kita sudah bertobat, kita tuh nggak dijamin maksum. Jangan antum merasa kalau antum sudah taubat, antum ini orang yang nggak mengulang kesalahan. Kita ini semua manusia yang pasti berbuat salah. Makanya pengen dibikin manajemen nih. Ya, taubat yang bagus bagaimana? Tadi yang kita bahas. Ya, ketika Allah mengatakan inni wa inni laghafar, karena sesungguhnya aku inilah yang maha pengampun, kata Allah. Aku pastikan ampunanku dan akulah maha pengampun. Kepada siapa? Liman taba, orang yang tobat. Wa amana, orang yang beriman. Wa amila solihan, dan mau menghiasi dengan amal soleh. Summah tada, kemudian di atas hidayah. Jadi sebenarnya yang membuat kita meminimalisir untuk tidak mengulang keburukan di masa lalu, proses tobat kitanya bro. Ente udah tobat, tolong bagusin iman. Bahasa iman dibagusin apa? Yazid wa yankus. Iman naik dan turun. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Antum yang tahu, turun naiknya iman antum yang tahu. Gitu ya. Kemudian begitu pula wa amila solihan, ente beramal soleh. Jangan udah tobat masuk MBI nggak ada amal soleh, cuma warawiri doang. Begitu melanggar SOP lagi. Keluar kota pakai motor-motor yang nggak boleh keluar kota sama pabriknya, kan muskilah. Wa amila solihan, jangan. Ya, akhirnya lupa fungsi untuk belajar, jangan. Wa amila solihan. Summah tada, kemudian di atas hidayah. Nah, selain dia beramal soleh di wadah MBI tersebut, dia pengen di atas hidayah. Nah, di atas hidayah ini kajian rutin nih. Gimana caranya nih kita bisa begini, makanya di pusat ini kami terinspirasi untuk mengadakan rutinitas nih. Sowan ke beberapa chapter untuk diblas nih ke wilayah-wilayah bahwa kita ada rutinitas. Mudah-mudahan summah tada nih di atas hidayah kita. Nah, sisanya ya antum kontrol diri deh. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Kalau temannya baik, saya yakin kok. Saya bangga jadi anggota MBI karena teman-teman saya orang baik semua di sini, insya Allah ya.